jemaat Tuhan GBI Provision yang ada di rumah maupun jemaat Tuhan yang kami kasihi, apa kabar di hari Minggu ini? Pasti penuh dengan semangat, tetap sehat dan penuh sukacita, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang akan senantiasa menjaga kita, menolong kita untuk melewati pergumulan hidup pada saat sekarang ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Biarlah kita mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita menerima lawatan dan jamahan Tuhan, menerima kekuatan yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap doa yang kami naikkan. Tuhan Yesus yang selalu ada menolong kami, menjaga kami. Karena kuasa darah Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti nyata kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Kasih Bapa kepada anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami membawa hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami bersama keluarga di dalam rumah kami masing-masing. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah lawatan dan jamahan Tuhan tercurah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan kami menerima kebenaran firman-Mu yang luar biasa yang akan disampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Heni Dondo Kambe. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita siap memuji Tuhan. Kita duduk bersama keluarga, bersama orang tua, bersama dengan anak, mungkin ada kakek, ada nenek. Ayo kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir.
Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, Father. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. 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 Mari jemaat Tuhan bersama keluarga di rumah naikkan pujian ini. Oh praise the name. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Hallelujah. 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 Oh Jesus, Jesus. Oh kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia, bagi dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kuasa darah-Mu Tuhan. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. percaya Tuhan Kau luar biasa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau akan memegang tangan kanan kami keluar sebagai pemenang dalam setiap pergumulan yang kami alami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi katakan amin. Dengan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Masih tetap semangat bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Wow, sungguh dahsyat. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Ayo Lasma. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kerahkanlah kekuatan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah.
Dia sungguh baik, Amin. sangat baik dan selalu baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah bangkit untuk setiap umat-Mu Tuhan. Engkau bangkit untuk dunia ini. Engkau bangkit untuk siapapun Tuhan. Haleluya. Mari angkat menyanyi bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada di manapun, boleh lihat suami, lihat istri, lihat orang tua, lihat anak. Katakan, hanya Yesus yang baik buat setiap saudara dan saya. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan, He's so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. And katakan, Jesus, He's so good to you. He's so good to me, He's so good to you and me. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Memang di saat mungkin tidak ada jalan, tapi penyertaan Tuhan senantiasa sempurna. Tetap buka hatimu, percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan iman kita percaya semua akan indah pada waktunya. Tetap setia, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dengan baik, jaga jarak satu dengan yang lainnya. Tapi yang pasti adalah tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, biar senantiasa lawatan dan jamahan Tuhan tercurah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, keluarga kerajaan surga, jemaat GBI Provision, jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang melihat ibadah online, baik di IGTV, di Facebook. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita bersama keluarga, bersama orang tua, bersama dengan anak, bergandengan tangan. Kita memohon pengasihan Tuhan, memohon pengampunan dan pemulihan Tuhan. Kita buka hati kita, kita angkat pujian ini. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakini dengan iman, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, amin. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, memulihkan keluargaku, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, amin. Ku percaya. Kita katakan memulihkan bangsaku, memulihkan bangsaku, amin. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan, yes, pasti. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Sekalipun kami harus melewati badai, pencobaan, tapi kami akan tetap percaya kuasa Tuhan sempurna menolong kami. Haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
cobaan harus kami lewati, tapi kuasa tangan Tuhan senantiasa akan membawa kita keluar sebagai pemenang. Percaya kuasanya, percaya mujizatnya, percaya kesembuhan dan pemulihan darinya, percaya kuasa kebangkitannya akan memerdekakan setiap jiwa-jiwa yang mengharapkannya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena karya Tuhan yang terbesar, karya Tuhan yang agung di kayu salib menebus setiap dosa umat manusia. Mari kita bersatu untuk memohon belas pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat Tuhan, angkat pujian ini lebih lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan, yang ku miliki. Kami siap mendengarkan firman melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Heni Dondokane. Kami siap Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat pujian ini lebih dan lebih lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, sungguh benar, hanya Engkaulah yang kami kagumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, karya-Mu luar biasa untuk setiap kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa setiap kami umat manusia. Terima kasih Yesus, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan adalah benih
dan benih itu akan bertumbuh dan dia akan berakar serta berbuah. Terima kasih Yesus Tuhan, urapi setiap kami yang kami mengikuti ibadah ini secara online. Dan biarlah setiap jemaat yang ada dimanapun, yang ada di rumah atau dimanapun engkau berada, mari terima kebenaran firman Tuhan. Engkau akan dikuatkan, engkau akan dimenangkan, engkau akan disembuhkan, bahkan engkau akan diberikan kebebasan, pengampunan dosa. Terima kasih Bapa. Bapa berbicara kepada setiap kami. Ini hamba-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Selamat datang kembali beribadah pada minggu ini. Minggu 19 April 2020, Tuhan Yesus begitu dahsyat. Saya mau sampaikan dari Yohanes 20 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, saya tidak akan bacakan semua. Ada beberapa hal yang kita mau lihat di sini. Ada pesan khusus untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Ya, saudara, yang pertama di ayat yang ke-15 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, yang pertama Tuhan mau sampaikan kepada umatnya, inilah pertama kali Yesus bangkit, dia berkata-kata kepada seorang ibu, yaitu Maria. Dia katakan, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, bukankah hari-hari ini banyak orang yang menangis dengan situasi kondisi yang saat ini? Menangis ketakutan, menangis karena sakit, menangis karena suami atau anak, menangis karena keluarga yang sakit terkena akan virus corona. Dunia sedang menangis saat ini. Tapi ingatlah, perkataan Yesus dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itu juga perkataan buat setiap saudara dan saya. Jangan engkau menangis. Apapun yang engkau hadapi di dalam dunia ini, semua sedang menangis seluruh isi dunia ini. Karena ketakutan, karena sedang berjuang juga saudara. Tapi ingat, yang Tuhan mau sampaikan ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada lebih kurang 500 orang. Dia sampaikan bahwa yang pertama, jangan engkau menangis. Siapapun saudara dan saya yang ada hari ini, yang engkau menonton akan acara ini, yang engkau ikut ibadah online hari ini, jangan engkau menangis apapun juga itu. Karena ingat, yang kedua adalah yang Tuhan mau sampaikan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kenapa dikatakan Maria? Karena Yesus mau mengenali, karena Yesus mengenali perempuan itu. Kenapa saudara? Dia tahu itu adalah Maria. Artinya apa? Artinya Yesus mau berkata, saudara dan saya dikenal namanya oleh Yesus. Satu persatu setiap kita dimanapun engkau berada. Engkau ada di Australia, engkau ada di Amerika, engkau ada di Afrika, dimanapun engkau berada. Yesus tahu nama kalian. Yesus tahu nama saudara, Yesus tahu nama saya. Dia buktikan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Ia tahu masalah pribadi kita. Dia tahu lepas pribadi. Masalah apapun yang saudara dan saya hadapi dia tahu. Bukan dia tutup mata. Ya, Yesus mau berkata, Yesus tidak pernah berjanji bahwa pelangi itu tidak akan ada. Tapi Yesus berjanji bahwa tidak akan ada kesedihan karena ada anak-anak Tuhan yang ditopang. Dan Yesus kenal setiap kita. Nama kita satu persatu, Yesus tahu, dia sebut nama kita. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan, mungkin Tuhan meninggalkan saya, kenapa penyakit ini datang kepada saya. Tapi kita mau berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah pelindungku. Engkaulah kubu pertahananku. Kita percaya bahwa Yesus itu sungguh berharga buat kita. Dan ia pun menghargai setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia sangat menghargai kita. Apabila engkau sedang merasa bahwa engkau tidak dihargai, hari ini jangan khawatir. Ada orang yang masih menghargai engkau, yaitu Yesus sendiri. Yesus menghargai engkau dalam keadaan apapun, dalam keadaan engkau susah, dalam keadaan engkau sakit, dia ada bersama dengan engkau. Yang ketiga yang Yesus mau sampaikan adalah yang ada di ayat yang ke-17 dari Yohanes 20. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yang ketiga Yesus mau katakan yaitu adalah katakanlah
pergilah kepada saudara-saudaraku. Pergi kepada saudara-saudaraku. Pergi kepada setiap orang yang kau jumpai. Katakan kepada dia bahwa Yesus itu ada. Yesus sudah bangkit. Dia bangkit. Darahnya tercurah. Dan darahnya itu menyembuhkan saudara saya. Engkau yang sakit, darah Yesus menyembuhkan engkau. Bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Engkau yang ada di rumah sakit. Engkau yang ada di ICU. Engkau yang sedang terinfeksi. Engkau katakan Yesus ada bersama dengan engkau. Katakan Yesus, aku tahu bahwa engkau bersama dengan saya. Dan engkau terus tidak meninggalkan aku. Dia sebut namamu. Dan dia katakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan Yesus juga katakan bahwa ia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai saudara dan saya. Dia terus menyertai kita dan jangan takut. Dia sebut namamu. Wow, luar biasa saudara. Yesus tahu nama saudara dan saya. Dan jangan pernah khawatir. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan ada bersama denganmu dalam keadaan apapun, masalahmu, masalah apa, ekonomi, kesusahan, sakit, apapun itu. Yesus ada bersama dengan engkau. Dan selalu Tuhan bersama dengan engkau. Oleh sebab itu ketika engkau sudah dikenal oleh Yesus dan engkau mengenal Yesus secara pribadi di dalam hatimu, dalam kehidupanmu, jangan engkau takut untuk menyampaikan kepada saudara-saudaramu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, Yesus sudah menang atas sakit penyakitmu. Percayalah Tuhan menyembuhkan engkau. Sampaikan kepada saudara-saudaramu, sampaikan kepada sekelilingmu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Yesus yang menolong engkau dalam segala sesuatu, dalam segala perkaramu, dalam segala susahmu. Yesus menemani engkau dan Yesus ada bersama dengan engkau. Itulah kabar baik yang memberikan kekuatan buat setiap saudara dan saya. Harus diberitakan, jangan lemah, tetap kuat. Yang keempat yang Yesus mau sampaikan adalah ada di ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bukankah sekarang kita juga ada di rumah kita masing-masing? Bukankah kita sekarang semua lagi stay at home? Ya, bukankah kita semua sedang ketakutan dengan apa yang kita hadapi, yaitu virus corona? Tapi kita mau percaya bahwa damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Damai sejahtera itu terus ada menjaga kita, saudara. Oleh karena itu saat Yesus bangkit, kita mau berkata, dia bangkit dan dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu yang Yesus mau. Karena apa, saudara? Yesus katakan damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Karena dosa kita telah diampuni. Karena kematian telah dikalahkan. Dan setan sudah dikalahkan. Sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan katakan, aku sembuh karena damai sejahtera Tuhan atas kita semua. Yang kelima yang Yesus mau sampaikan ada di ayat yang ke-21. Dikatakan, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tadi dikatakan pergilah kepada saudara-saudaraku. Sekarang Yesus katakan pergilah aku mengutus kamu. Kenapa saudara Yesus katakan demikian, saudara? Yesus mau kita melakukan apa yang dikatakan marturia, panggilan untuk memberitakan firman. Apa yang dikatakan koinonia, bersekutu, panggilan bersekutu. Apa yang dikatakan diakonia, panggilan untuk pelayanan sosial. Saudara, dalam keadaan seperti ini kita mau katakan, Tuhan, mari kita sampaikan kabar sukacita, sampaikan kabar damai sejahtera, sampaikan bahwa kesembuhan itu datangnya daripada Yesus. Damai sejahtera juga datang daripada Yesus. Kesembuhan itu datang daripada darah Yesus dan bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan engkau. Percayalah saudara, itu akan terjadi atasmu. Ada satu kesaksian yang luar biasa, seorang motivator yang terkena COVID-19 atau terinfeksi akan virus corona. Dia katakan pada saat dia menggigil dan ada seorang hamba Tuhan menyampaikan pesan. Pesannya adalah yang ada di kitab Amsal, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, kalau berkata firman Tuhan jangan sepotong. Hati yang gembira adalah obat, belum tentu obatnya cocok. Tapi kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara, terjadi.
Firman Tuhan diperkatakan, banyak kesaksian yang saya terima. Seorang ibu yang bersaksi bahwa tatkala dia sakit, dia berkata, dia langsung perkatakan firman Tuhan, terjadi kesembuhan. Seorang bapak, seorang motivator, dia juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bernyanyi, dia bersuka cita, hati yang gembira adalah obat. Dia nyanyikan pujian itu. Hati yang gembira adalah obat, itulah damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara percaya kepada nama Yesus, kesembuhan engkau terima. Ya, dalam nama Tuhan Yesus engkau lakukan marturia, panggilan. Beritakanlah bahwa Yesus sudah bangkit. Beritakanlah bahwa kemenangan sudah engkau terima. Dan lakukanlah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak butuh kebaikan yang engkau berikan, tapi Tuhan butuh kehidupanmu dengan Dia. Kalau engkau sudah hidup kudus dengan Dia, kalau engkau sudah bersatu dengan Dia, Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kalau engkau sudah menjadi satu dengan Tuhan, kebaikan itu akan terjadi atas engkau. Dan percayalah apa yang engkau lakukan pada waktu engkau bersekutu bersama-sama. Lakukan diakonia, pelayanan sosial, saudara. Engkau sudah ada dalam Yesus, Yesus dalam engkau, maka engkau akan lakukan kebaikan itu. Ya, itu yang ke-6 kita mau lihat ada di dalam ayat yang ke-27. Ayat yang ke-6 yang Yesus tampakkan kepada kita, pesan untuk kita umatnya, ada yang ke-27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Inilah keraguan Thomas. Jangan kita menjadi orang yang ragu, tetapi mari kita percaya bahwa Yesus yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Mari ceritakan kabar sukacita, mari ceritakan kebaikan. Jangan pernah engkau tidak percaya bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang terakhir, yang ke-7 yang Yesus mau sampaikan ada di ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan kita, saudara. Oleh sebab itu saudaraku, saudara bilang, di mana Tuhan kok gak ada? Jangan pernah berkata begitu. Tuhan ada dalam hati dan pikiranmu. Tuhan ada dalam kehidupanmu, dan katakan, Tuhan Yesus, saya mengangkat tangan, saya percaya bahwa Yesus ada bersama dengan saya. Tatkala saya di rumah sakit, tatkala saya sedang susah, tatkala keadaan ekonomi sedang mencekam saya, percayalah Tuhan pelihara akan engkau. Karena Dia berjanji dan janjinya tidak pernah digagalkannya. Karena Yesus Allah yang setia. Tatkala Dia berjanji, janjinya ditepati. Oleh karena itu dikatakan kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan kita. Kita juga sebagai orang benar harus hidup berdasarkan iman. Hidup bersama dengan Yesus. Enak saudara kok gitu, kita hidup bersama dengan Yesus, saudara. Kita melekat dengan Yesus, kita tinggal dengan Yesus, kita bersama dengan Yesus. Lakukan pelayanan pribadimu, hidup bersama dengan Tuhan, saudara. Belum terjadi apapun, Dia persiapkan kita, saudara. Ya, apapun yang akan terjadi di depan, Dia tahu anak-anak yang akan mengalami itu, saudara. Kita nggak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah orang-orang yang di dalam untuk percaya kepada Yesus, maka dunia akan berubah, saudara. Kalau kita semua seluruh dunia berdoa untuk kita basmi, kita berantas akan virus corona ini, saudara, pasti Tuhan akan turun tangan. Ada piala Tuhan yang Tuhan taruh di atas kita. Mari berikan pujian penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Tatkala engkau memuji dan menyembah Tuhan, semakin banyak orang memuji menyembah Tuhan, mengagungkan nama Yesus, bersukacita, maka kesembuhan terjadi atas engkau yang ada di rumah sakit. Perkatakanlah, Tuhan menjamah dan menyembuhkan engkau. Percayakan hal ini, itulah yang Yesus sampaikan. Ketika Dia bangkit, Dia sampaikan beberapa hal. Jangan pernah menangis, Dia kenal namamu. Dan mari berjalan percaya bahwa Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan kesembuhan. Haleluya, Yesusku sungguh dahsyat. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa saja Engkau baik, kasih setia Tuhan luar biasa atas setiap kami. Kalamarata syakanan yang haramata kalamaramata karamaramarama. Iramarana mata kadida bakala botoku tasakarimin lala maria karabata ramalarama nama yakun ala rimanata kalama robotoku di kalabarataka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, rancangan Tuhan begitu indah bagi setiap kami. Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib. Darah-Mu tertumpah
di Bukit Golgota. Bagi setiap kami yang berdosa, Engkau katakan walaupun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Kami percaya hari-hari ini banyak orang yang menangis, tapi Tuhan mau katakan jangan lagi menangis. Tapi jadilah engkau kuat karena Tuhan mengenal namamu. Sebut nama Yesus, undang dia di dalam hatimu menjadi Tuhan dan Raja. Maka keselamatan engkau terima daripadanya. Tatkala engkau menjadi satu dengan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, belas kasih-Nya turun atas setiap saudara dan saya. Kita hidup karena iman, kita hidup karena percaya kita kepada nama Yesus. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Secara iman kita berkatakan, karena firman Tuhan berkata, tatkala kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Sekalipun singkat tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau akan mengerjakan akan bagianmu Tuhan. Terus kerjakan bagi setiap orang yang menonton dan ikut online dan berbakti bersama-sama dengan kami yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Terima kebenaran firman yang akan mengubahkan akan hidupmu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan Yesus, kami mengasihi Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya, Bapak Wakil Presiden dan keluarganya juga. Kami mengasihi akan para menteri yang ada. Mereka adalah pemerintahan yang sudah Engkau bentuk ya Tuhan. Kami perkatakan untuk pemerintahan Indonesia, diberkatilah Indonesia, diberkatilah para pelayannya, diberkatilah para pemerintahan akan jajaran pemerintah yang Engkau telah tempatkan di sana ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perintah-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan diberkatilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi satu kesinambungannya Tuhan. Untuk mengeluarkan kebijakan yang terbaik dalam memberantas akan virus corona ini. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan kita, kami sebagai jemaat Tuhan, kami terus mendukung pemerintah dengan segala program-program yang sudah dicanangkannya. Kami terus juga berdoa supaya ini segera berlalu ya Bapa. Kami katakan darah Yesus yang tertumpah di Bukit Golgota, darah itu tertumpah atas bumi ini juga. Darah Yesus menguduskan seluruh bumi ini ya Bapa. Udara yang kami hirup dikuduskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu membersihkan seluruh udara yang kami hirup dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan melakukan yang terbaik atas setiap kami. Shikala barata nalala barata takala marata kana malara mada bakarama takula bakarama takarama. Engkau yang ada di rumah sakit, hari ini percaya kesembuhan Kau terima dalam nama Yesus. Karena Dia sudah bangkit dan Dia menang. Engkau juga menang atas sakit penyakitmu. Engkau katakan aku sembuh, aku kuat, aku sehat, aku diberikan akan hikmat, aku diberikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin dan percaya doa kami semua yang ada di sini untuk semua yang sakit, tangan Tuhanlah yang menjamah. Organ tubuh yang baru dari gudang surga dicurahkan ya bagi setiap engkau. Paru-paru yang baru, lever, ginjal, semua yang baru, jantung, berikan ya Tuhan kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit, sehingga mereka boleh sembuh sesegera mungkin. Terima kasih urapi juga dokter-dokter yang ada, pakai tangan mereka menjadi tangan Engkau Tuhan. Setiap mereka menjamah setiap pasien yang ada, terjadi kesembuhan. Berkati juga obat-obatan yang ada ya Bapa, yang masuk ke dalam tubuh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua dokter yang merawat juga Tuhan, berikan kekuatan dan damai sejahtera juga atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Allah yang dahsyat. Diberkatilah kan sawah ladang Indonesia, diberkatilah dari Sabang sampai Merauke, diberkatilah setiap suku-suku terasing dimanapun Engkau berada, diberkatilah pulaunya, diberkatilah kan tanahnya, diberkatilah sawah ladang, diberkatilah nilai tukar rupiah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata rupiah Engkau akan menguat dalam nama Yesus. Diberikan hikmat kepada Ibu Menteri Keuangan supaya mengatur dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk perekonomian Indonesia. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bahwasanya semua doa-doa yang kami panjatkan Engkau mendengarnya ya Bapa. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang dahsyat, Engkau yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari Ibu Bapak Saudara yang kekasih, engkau yang ada dimanapun, engkau yang beribadah di rumah, mari angkat kedua tanganmu, terimalah akan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Terima itu masuk dalam hati dan pikiranmu. Kasih sayang daripada Yesus Kristus yang sudah mati di Golgota dan darahnya mengampuni engkau dari segala dosa-dosamu, bahkan kasih yang terbesar diberikannya. Engkau dipeluknya dengan kasih yang tidak terbatas dan pengajaran daripada Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan engkau, yang menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Terima damai sejahtera ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, simpan dalam hidupmu Pak, dan berikanlah kepada orang lain damai sejahtera itu, dan peliharalah dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam keluarga kita semua, dalam keluarga Indonesia. Dan kami perkatakan damai sejahtera untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya, kami terima damai sejahtera ini. Kami pelihara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika dia datang, dia akan menjumpai saudara dan saya di awan-awan, dan dia akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. ibadah online di hari Minggu 19 April 2020. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.